Shalom, jemaat yang terkasih dimanapun saudara kini berada. Kami segenap majelis jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami melalui streaming di channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Kiranya melalui ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini membuat kita semakin memfokuskan diri hidup kepada Tuhan. Mari kita beribadah. Tiga buah lilin dinyalakan sebagai tanda kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Meskipun terkadang kita harus melewati lembah yang kelam, namun oleh karena tangannya yang kuat selalu menopang, maka kita pun beroleh kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Bahkan ketika kita mulai kehilangan asa, Dia membisikkan penghiburan yang menguatkan kita. Karena itu, tepatlah kalau kita menyatakan, sungguh kasih Allah amatlah besar. Pandanglah Dia, hai umat-Nya. Lihatlah kesengsaraannya. Bagi siapakah pengorbanan sedemikian rupa? Sungguh kasih Allah teramatlah besar. Bersama langit dan bumi baru, kami kenal dan maklumkan karya kasih Sang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Allah. Pujilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang rela menderita, disalibkan, mati, dan bangkit bagi keselamatan kita, umat manusia, dan bagi datangnya pengharapan akan langit dan bumi yang baru. Amin, amin, amin. Salam hai umat tebusan Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Salam hai hamba tebusan Tuhan, Tuhan menyertai engkau juga. Dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, kita akan merenungkan bersama peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Ia marah melihat rumah Allah digunakan menjadi tempat pemerasan, tempat manusia mencari keuntungan di atas kelemahan orang lain. Ia marah karena sesama umat Allah kehilangan kemanusiaan di baitnya. Bait Allah bukan lagi rumah Allah yang dipenuhi cinta kasih dan keadilan. Ini pun menjadi perenungan bagi setiap kita. Siapakah bait Allah kita? Apakah ego dan kepentingan kita? Ataukah Yesus, Sang Terang yang menuntun hidup kita? Dalam Yohanes 8 ayat 12 tertulis, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Saat ini, kita merayakan karya Tuhan dalam hidup berjemaat. Dan pada saat yang sama, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita mengenang saat sengsara Yesus dalam menyatakan kasih-Nya atas umat manusia. Dia telah menyatakan semua yang terbaik. Sementara itu, kita lebih sering tidak melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam keheningan, marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Dan dalam kesunyian, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kehidupan kita selaku pribadi dan jemaat menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan? Atau justru menjadi batu sandungan bagi sesama untuk berjumpa dengan Tuhan dan mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan? Dalam sesal karena dosa yang kerap kami lakukan, kami berseru, amin. Dalam Tuhan ada kasih yang sempurna. Itulah sebabnya pemazmur menyatakan demikian dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita berdoa. Tuhan, hari ini adalah Minggu Prapaskah ketiga di tahun 2021 ini. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sedang penuh dengan persoalan, kami ingin menapaki perjalanan hidup-Mu yang menyelamatkan seisi dunia. Supaya dari perziarahan kami ini, kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami dikuatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Tuhan menolong setiap kami di dalam kami membaca, merenungkan, dan melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburnya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata,
Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini berfokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita memeriksa perilaku kita akhir-akhir ini. Selama masa pandemi COVID ini Bapak Ibu, atau juga di waktu-waktu sebelumnya. Tapi yang paling dekat saja saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa diri. Kalau kita ikut kebaktian minggu melalui media online, kira-kira kita konsisten ibadah atau tidak Bapak Ibu? Bisa jawab di rumah ya. Kan kalau ibadahnya onsite, kita di tempat sini, di gedung utama kita, di pusat sini itu kebaktiannya jam 6.30, jam 9, lalu jam 5 sore. Kalau di Pengging jam 7, di Wonosaren juga jam 6:30. Nah kalau seandainya itu onsite kan kita disiplin sekali. Kita bangun, kita mandi, kita berpakaian yang rapi, lalu kita ke gereja, kita berkonsentrasi untuk beribadah. Tapi Bapak Ibu, di dalam masa-masa sekarang ini kita tidak onsite, tapi kita online, kita pakai laptop atau kita pakai HP. Apakah Bapak Ibu konsisten ketika menyiapkan diri, membuka laptop atau mempersiapkan HP, diletakkan, lalu mengikuti ibadah dari awal sampai selesai? Atau ketika sedang ibadah, tiba-tiba ada pesan masuk di WA. Nah karena kan kita bisa putar lagi Bapak Ibu. Cepat-cepat kita ambil HP kita buka WA-nya, kita balas, lalu kita masuk lagi di kanal YouTube-nya GKI Sangkra melanjutkan ibadah. Nah itu namanya tidak berfokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu contoh yang sangat sederhana. Atau karena kita pakai laptop, HP ada di tangan kita, bisa lihat laptop, bisa sambil main-main HP. Entah itu pergi ke link-link yang lainnya, entah itu membalas pesan-pesan dari orang-orang teman-teman kita, atau mungkin pesan makanan ya Bapak Ibu. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu memang kita ini rapuh terhadap godaan, membuat kita tidak berfokus kepada Tuhan. Dan itu sebetulnya masih masalah kecil Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh bacaan kita ini masalah yang lebih serius, masalah besar Bapak Ibu. Jadi cerita kita yang kita baca ini dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22, itu mau berbicara mengenai 3 hal. Saya angkat 3 hal saja Bapak Ibu. Untuk kita semakin memahami kenapa sampai Tuhan Yesus memporak-porandakan halaman gereja atau halaman bait Allah itu Bapak Ibu.
Jadi ternyata intinya sebetulnya adalah ada yang salah di dalam ibadah umat. Atau ada yang salah di dalam ibadah atau ibadat manusia. Karena itu Yesus mau memperbaiki ibadat manusia atau ibadat umat yang salah itu sekian lama. Nah Bapak Ibu, sebetulnya menarik sekali cerita ini. Kalau kita tahu ujungnya Tuhan Yesus akan membawa kita kemana. Kita pelajari pertama Bapak Ibu dari ibadah manusia yang berfokus pada manusia. Dan Tuhan Yesus ingin mengubah ibadah yang berfokus pada manusia itu menjadi ibadah yang berfokus kepada Allah. Gampang ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk beralih dari ibadah yang berfokus pada manusia, lalu beralih pada berfokus kepada Tuhan Allah. Kita mulai dari penukar uang. Jadi lucu sekali Bapak Ibu, di dalam bait Allah itu ada, mungkin dulu tidak bikin counter ya Bapak Ibu ya. Ada bilik-bilik atau tempat-tempat penukaran uang. Kenapa demikian? Jadi Bapak Ibu di Yerusalem itu ada berjenis-jenis mata uang. Mata uang Roma, mata uang Yunani, mata uang Mesir, mata uang Tirus, mata uang Sidon, dan mata uang orang Israel sendiri. Nah Bapak Ibu, mata uang yang lain-lain ini bisa dipakai untuk berbelanja, tukar menukar di luar sana. Ya, tetapi mata uang yang harus dipakai untuk bertransaksi di bait Allah itu ada mata uangnya sendiri yang bernama shekel. Nah Bapak Ibu, mata uang shekel ini itu mata uang orang Yahudi. Itulah yang bisa dipakai untuk membeli persembahan. Dan untuk membeli persembahan ini Bapak Ibu Saudara, mereka harus menukar uang mereka yang dari berjenis-jenis tadi itu. Kalau mereka punya uang Roma, mereka harus tukar ke shekel. Kalau mereka punya uang Yunani, mereka harus tukar ke shekel. Kalau mereka punya uang Mesir, mereka harus tukar ke shekel. Kalau mereka ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, setiap kali Paskah itu mereka datang ke Yerusalem dan mereka memiliki bermacam-macam berjenis-jenis mata uang logam. Nah, mereka datang itu untuk beribadah, untuk ziarah iman mereka ya dalam rangka Paskah. Nah, biasanya mereka memanfaatkan itu untuk memberi persembahan. Lalu mereka ingin punya komitmen terhadap Tuhan terkait peristiwa-peristiwa hidup mereka. Contoh Bapak Ibu, kalau mereka ingin ternyata ada anaknya yang disunat dan mereka harus membayar sesuai peraturan yang dulu zaman Musa itu. Contohnya mereka harus mempersembahkan merpati. Nah, tetapi merpati yang diberikan ini ada peraturannya Bapak Ibu Saudara. Para peziarah yang memiliki uang logam, ketika mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, maka uang mereka tidak laku, mereka harus menukar dengan shekel. Nah Bapak Ibu, itulah di situ terjadi keburukan-keburukan di dalam bait Allah. Mereka harus pergi ke para penukar uang. Dan ketika mereka menukar uang mereka, para penukar uang ini memperlakukan mereka dengan tidak jujur, tidak adil, dan mereka memeras habis-habisan. Bisa 50% mereka ambil. Jadi contoh Bapak Ibu, ini dalam bahasa saya, hitung-hitungan saya. Kalau mereka punya uang 1 juta mata uang Roma, lalu mereka mau tukar dengan shekel, mereka hanya diberikan 500.000 saja. Jadi para penukar ini betul-betul mengambil laba yang banyak dari para peziarah yang datang ke Yerusalem, yang datang di bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjadi pemerasan di bait Allah. Dan pemerasan itu atas nama agama. Bapak Ibu bisa tahu ya, gitu. Jadi mereka menukar uang
orang-orang yang punya wewenang untuk tukar uang di bait Allah ini, mereka memeras para umat yang datang untuk menukar uang mereka. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ada penjual lembu, kambing domba dan merpati. Nah Bapak Ibu, terkait dengan peraturan agama juga, orang-orang itu jika mereka punya persoalan dengan Tuhan, yang tadi saya katakan peristiwa-peristiwa hidup mereka, mereka akan melaksanakan peraturan yang Tuhan berikan. Contoh, kalau mereka buat salah, maka mereka harus memberikan persembahan kambing domba kepada Tuhan. Nah peraturannya adalah kambing domba itu adalah kambing domba yang tidak bercacat, harus sempurna. Nah sebetulnya baik sekali kalau di bait Allah itu disiapkan kambing domba atau merpati juga Bapak Ibu. Karena para peziarah ini dari luar kota atau bahkan dari luar negara, mereka datang, mereka tidak direpot-repotkan untuk mencari kambing domba ini dan merpati, mereka bisa beli di halaman bait Allah. Cuma yang jadi persoalan adalah ada tim satgasnya, ada tim pemeriksa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau seandainya mereka ini datang, lalu mereka sempat untuk membeli hewan korban dari luar bait Allah, maka tim satgas ini akan memeriksa. Nah pada waktu dia memeriksa, itu ada harga yang harus dibayar oleh umat. Gitu. Itu jadi seperti kalau dokter memeriksa begitu, sekali periksa itu ada casnya gitu Bapak Ibu. Kalau ini sekali tim satgas itu memeriksa hewan korban yang dibawa umat, ada cas yang dikenakan pada umat. Dan casnya itu besar, sungguh menekan umat. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah ketika mereka memeriksa hewan korban yang dibeli di luar bait Allah, terus mereka umat bawa ke bait Allah untuk dipersembahkan, si pemeriksa ini akan melakukan cara-cara sedemikian rupa yang licik dan mengatakan bahwa hewan kurban yang dibawa dari luar bait Allah itu bercacat celah dan tidak layak untuk dipakai persembahan. Supaya apa? Supaya umat membeli hewan korban yang mereka jual dengan harga yang sangat tinggi. Bapak Ibu, dikatakan harga yang mereka jual itu bisa 10 kali lipat. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau harga itu cuma 10.000, umat harus bayar 100.000. Harga itu 100.000, umat bisa bayar 1 juta. Jadi pertama Bapak Ibu Saudara, kalau mereka bawa dari luar dipersulit. Tapi kalau mereka membeli di bait Allah, harganya sangat mahal. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus tidak marah. Ya, dan semua itu dilakukan atas nama agama. Mereka memeras umat, mereka memperlakukan tidak adil kepada umat Tuhan yang ingin datang ke rumah Tuhan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan semua yang datang itu tidak harus orang kaya. Ada yang orang miskin Bapak Ibu. Tapi dengan rela dan tega, para penjual lembu kambing domba, para penukar uang itu, dan para satgas yang memeriksa kambing domba itu memeras umat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sangat marah, lalu menjungkir balikan meja-meja dan membuang uang-uang para penukar dan mengusir orang-orang yang menjual hewan korban di dalam bait Allah. Bapak Ibu, di rumah Tuhan, di bait Allah, tidak ada rasa hormat sama sekali kepada Tuhan. Ya. Mereka tawar-menawar harga, hiruk pikuk di situ, terjadi pertengkaran ketika orang memberikan koin, lalu para penukar bilang, koin ini terlalu tipis, koin ini rusak, koin ini bla 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 bla, dan sangat ramai bait Allah. Padahal bait Allah itu tempat orang ingin datang berdoa kepada Tuhan, orang membutuhkan suasana untuk dekat dengan Tuhan. Nah, tapi itu Bapak Ibu, ada hiruk pikuk di dalam bait Allah. Urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ekonomi yang ada di sana. Sehingga terjadi pertengkaran ini dan itu, perbedaan pendapat, dan mereka hanya mementingkan kesenangan mereka sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa mereka beribadat kepada Tuhan atas nama Allah, mereka bertindak tapi mereka sama sekali tidak berfokus kepada Tuhan.
Mereka berfokus pada diri sendiri, mereka berfokus pada bisnis mereka berfokus pada keuntungan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu situasi ini tidak terdapat di dalam gereja-gereja kita saat ini. Tidak ada yang berjualan kambing domba, merpati di halaman gereja kita ataupun gereja-gereja lain. Tidak ada box atau kantor penukar uang, Bapak Ibu. Tetapi ketidakfokusan kita umat Tuhan saat ini atau sikap kita yang tidak menghormati Tuhan itu bisa dalam wujud-wujud yang lain. Contoh, kita aktif di gereja, kita bilang kita melayani atas nama ke gereja, atas nama pelayanan. Tetapi Bapak Ibu, fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita pada diri kita sendiri. Itu sebabnya kita menjadi orang yang gampang sakit hati. Itu sebabnya kita kalau tidak diucapin terima kasih kita marah. Itu sebabnya kita mencari penghormatan di gereja. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu kita menjadi marah. Terjadi sakit hati, pertengkaran, percekcokan. Sehingga ibadah kita bukan lagi berfokus kepada Tuhan. Pelayanan kita bukan lagi berfokus kepada Tuhan. Tetapi pada kepentingan diri kita sendiri. Kita lebih memikirkan perasaan kita, pikiran kita, kesenangan kita. Itulah sebabnya kita gagal Bapak Ibu berfokus kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, namanya bait Allah. Itu tempat orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Namanya bait Allah, itu tempat orang untuk beribadah kepada Tuhan. Mestinya orang-orang yang ada di bait Allah itu memfasilitasi agar para peziarah yang sangat rindu kepada Tuhan, yang datang dari berbagai negara, berbagai kota, untuk beribadah kepada Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan, difasilitasi dengan baik oleh aktivis-aktivis bait Allah itu Bapak Ibu. Tetapi mereka sibuk untuk bisnis mereka. Mereka sibuk dengan perasaan mereka Bapak Ibu. Sehingga mereka bukan memfasilitasi umat untuk dekat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Malah mereka menjadi penghambat luar biasa bagi orang untuk beribadah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Begitu sibuknya berbisnis. Belum lagi terjadi salah paham, cekcok. Bagaimana orang bisa berdoa? Bagaimana bisa membangun suasana untuk membuat orang berdoa dan merasa dekat dengan Tuhan Allah? Enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi situasi kita tidak seperti di bait Allah zaman itu. Tetapi wujud-wujud dari sikap kita yang tidak memfasilitasi sesama kita untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, itu bisa dengan sikap-sikap tertentu. Mungkin dengan kesombongan kita, bisa saja kita tidak memfasilitasi orang untuk datang kepada Tuhan. Karena begitu orang lihat sifat sombong kita, orang langsung takut Bapak Ibu. Atau kita bersikap eksklusif, pilih kasih. Nah begitu ada orang datang, orang jadi takut Bapak Ibu. Karena orang tidak merasa dirangkul. Kita tidak embrace orang, buka diri kita untuk terima orang. Nah, orang lalu pergi Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak memfasilitasi mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu kita juga lebih bersikap tertutup. Apalagi kita dengan kelompok-kelompok kita. Dan kita tidak buka diri kepada orang lain. Hiruk pikuk kita itu juga Bapak Ibu terjadi di dalam hal-hal sepele di dalam kehidupan bergereja kita ini. Dekorasi itu bisa menjadi hiruk pikuk yang menjauhkan orang dari beribadah kepada Tuhan. Posisi-posisi, warna-warna liturgis yang kita terapkan itu juga bisa menjauhkan orang dari ibadah karena terlalu sibuk ribut dengan hal sepele ini. Bagaimana Tuhan tidak membolak-balik, bongkar mangkir meja di bait Allah itu Bapak Ibu. Karena hiruk pikuk. Di gereja tapi orang terus bertengkar. Di gereja tapi atas nama gereja dan pelayanan tidak ada sikap kooperatif. Nah Bapak Ibu, itu berarti kita tidak berfokus kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita mengenai dua hal saja Bapak Ibu. Yang pertama Tuhan Yesus membawa kita semua agar kita punya rasa hormat kepada Tuhan Allah.
Maka murid-murid menjadi ingat ketika Tuhan Yesus marah. Murid-murid jadi ingat, mereka ingat firman Tuhan yang mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mereka jadi tahu bahwa Yesuslah Mesias yang layak untuk membersihkan bait Allah. Karena untuk membersihkan Allah itu hanya seorang Mesias yang mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau kamu datang kepada Tuhan di rumah Bapa, kamu harus punya rasa hormat kepada Bapa. Rasa hormat kepada Bapa itu ya berfokus kepada Bapa. Apa yang Bapa mau itu yang kita lakukan. Jangan kita ribut untuk hal-hal sepele demi kepentingan kita, untuk menjaga perasaan kita dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita menjaga perasaan Bapa, perasaan Allah. Kalau kita berbuat tidak sesuai dengan yang Tuhan Allah mau. Seperti ini cari untung sendiri, kalau kita sekarang kita tidak ramah satu dengan yang lainnya. Kita tidak memfasilitasi sama kita untuk beribadah. Kita tidak berfokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, kita pasti bisa bersikap baik kepada sesama kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tadi berfokus kepada Tuhan, punya rasa hormat. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, kita ini anak-anak Tuhan Yesus, umat Allah di dunia ini, mestinya kita adalah fasilitator-fasilitator bagi siapapun untuk supaya bisa datang dekat kepada Tuhan. Kita adalah fasilitator-fasilitator yang memfasilitasi siapapun untuk bisa berdoa dan merasa dekat dengan Tuhan serta mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan justru kita ini yang jadi penghambat. Jadi dua saja ya Bapak Ibu, berfokus kepada Tuhan, pelajaran dari bacaan kita ini, hormat kepada Tuhan. Mesti ada di dalam hati kita. Yang mewujud di dalam perilaku kita. Yang kedua, kita adalah fasilitator. Bagi orang-orang, bawa orang-orang itu berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus pada perbuatan kita yang tidak cocok dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita semua. Berfokus kepada Tuhan. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita naikkan syafaat kita. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu yang sangat terbatas ini, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dengan baik, supaya Tuhan, kami dapat menjalani apa yang Tuhan inginkan, berfokus kepada Tuhan. Ajari kami bagaimana caranya kami berfokus kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Di dalam relasi suami istri, orang tua anak, supaya Tuhan, karena semua berfokus kepadamu, terjadilah
relasi yang baik. Namun bukan cuma itu Tuhan, relasi setiap kami di antara kami, baik sebagai sesama orang beriman, juga dengan masyarakat, kiranya kami memiliki relasi yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi tugas akhir mereka. Entah itu anak-anak SMA, SMP, SD yang sedang menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi. Tuhan tolong, Tuhan bantu agar dalam mereka menyelesaikan tugas-tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau menilik mereka satu persatu. Dan Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu kepada mereka. Kalau kami boleh meminta, anugerahkanlah kesembuhan kepada mereka. Namun jika Tuhan punya rencana yang lain, berikanlah kekuatan untuk menjalaninya. Berilah juga cinta kasih, kesabaran kepada anggota keluarga yang mendampingi. Saudara-saudara kami yang akhir-akhir ini berduka dan barangkali masih berada dalam duka mereka, hiburkanlah mereka dan utuslah kami juga untuk menjadi penghibur Tuhan bagi saudara-saudara yang berduka. Tuhan, kami berdoa untuk wali kota dan wakil wali kota yang baru kami di kota ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, mensejahterakan seluruh rakyat. Juga kami berdoa bagi pemerintah kami di pusat dan sampai di seluruh pelosok negeri. Bantulah, tolonglah, pimpinlah agar mereka juga dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan adil. Supaya Tuhan, apa yang diimpikan oleh kami, yaitu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dapat terjadi. Panitia Paskah telah bekerja, sedang bekerja, dan akan bekerja, berusaha semaksimal mungkin supaya membawa kami semua berada dalam peziarahan, menapaki perjalanan hidup Tuhan Yesus, agar kami semakin dipanaskan, kami diingatkan, kami dibawa untuk menikmati dan menghayati pengorbanan Tuhan dari hari ke hari, supaya kami juga terbentuk kepribadiannya, karakternya menjadi karakter Kristus. Supaya Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan dikerjakan oleh gerejamu, panitia Paskah, tidak sia-sia. Karena di ujung sana kami semua makin hari makin baik. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadi
Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Allah dengan mendasarkannya pada firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkrah Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar, atau jemaat juga dapat menitipkan persembahan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu hari ini dengan membawa persembahan syukur kami, sekaligus juga mempersembahkan diri dan hidup kami. Kiranya persembahan kami ini berkenan kepadamu. Terimalah ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai murid, kita telah diperlengkapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Percayalah, kuasa Allah masih ada dan akan selalu ada beserta kita. Sampaikan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadat kita selesai dan kami majelis jemaat tetap berpesan agar Bapak Ibu Saudara sekalipun vaksin sedang bergulir, tetaplah kita ingat protokol kesehatan 5M itu dengan patuh supaya kita tetap sehat dan kita juga menjaga orang lain tetap sehat. Tuhan menyertai kita semua. Amin.